when we attend school, primary school, secondary school, high school. So in our class, there are many friends, so both boys and girls. Some are very sharp, some are not. Some are those who can learn easily, some they are difficult. Pada saat kita sekolah, SD, SMP maupun SMA, kita memiliki banyak teman. Dan di antara teman-teman kita, baik laki maupun perempuan, beberapa dari mereka sangat tajam intelektualnya. Ada yang dalam waktu yang cepat belajar, tetapi ada yang membutuhkan waktu yang lama. Some are very clever, some are not. Beberapa sangat pintar, beberapa tidak begitu pintar. What is the reason? Apakah penyebabnya? What make them different? Apa yang membuat mereka satu sama lain berbeda? Their past karma. Young lady, your turn. Because of their own karma. Yeah, because of their karma. So, how many karma? Ya betul, karena karma mereka sendiri. Lalu pertanyaannya, ada berapa karma? It means which karma and which karma? Karma yang mana? Karma yang dia peroleh. The karma which they gain, they possess. Which karma and which karma? Karma yang mana? Karma masa lampau. Past karma. Only past karma? Hanya karma masa lampau saja? Both past karma and present karma. Yes. Because of the differences of the past karma and the difference of the present karma. Jadi mereka berbeda satu sama lain dikarenakan karma masa lampaunya berbeda dan karma masa sekarangnya juga berbeda. Even though we make the same effort at the present, the way we can learn, the way we can master, they are different. They can't be the same. How much we try the same at the present. Jadi meskipun ada yang mengusahakan sama kerasnya, tetapi tidak bisa mendapatkan hasil yang sama. Betapapun kerasnya usaha yang dilakukan, tetapi hasilnya berbeda. Have you ever heard our Mahatera, Mingun Sayadaw, Tipitaka Sayadaw? Have you ever heard? Apakah Anda pernah mendengar nama Mingun Sayadaw, seorang Mahatera, seorang pelafal Tipitaka yang mampu mengingat Tipitaka? Our Buddhist people from Beji, please, have you ever heard that Sayadaw's Mahatera name? Mingun Sayadaw, Tipitaka Sayadaw, the first Tipitaka Sayadaw in Myanmar. Jadi umat Buddhis di Beji, apakah Anda pernah mendengar nama Mingun Sayadaw, seorang biku Mahatera di Myanmar yang pertama kali dapat mengingat seluruh isi Tipitaka di Myanmar? Pernah dengar? They have heard. Yes. So, Sayadaw could remember all the Tipitaka. If you read a passage once, he remember.
Jadi iya, Sayadaw Minggun Sayadaw itu mampu menghafal seluruh Tipitaka. Jika beliau membaca satu bait, maka dia langsung bisa hafal. Can you remember after reading one passage, one paragraph, whether short or long? Apakah Anda mampu dalam sekali baca satu paragraf Anda langsung hafal? Apakah itu yang pendek maupun yang panjang? No. For Sayadaw, after reading very long paragraph once, he didn't forget. He remember all. Jadi untuk Sayadaw itu, sekali saja Sayadaw membaca sebuah paragraf yang panjang, Sayadaw bisa mengingatnya, tidak lupa. For me, to remember short paragraph, I need to read many times. Untuk Sayadaw Rewata, untuk bisa mengingat satu paragraf yang pendek, itu harus dibaca berulang kali biar hafal. Young lady, how many times do you need to read? Bagaimana dengan Anda? Berapa kali Anda butuh untuk menghafal? Berkali-kali. Many times. Many times. Old lady, Buat how ibu, many times? Many times. Our old men, old gentlemen, Berapa kali Bapak perlu membaca untuk bisa menghafal satu paragraf? belum pernah saya membaca satu kali itu ya. He have never tried to read paragraph and try to memorize. oh, very good. How about Bagaimana dengan Bagaimana dengan Bapak? Saya pun kalau membaca satu kali dua kali belum hafal kan, andai kata itu kalimatnya panjang. If the sentence is long, one time or two times he cannot remember. how many times do you need to read? Jadi perlu berapa kali baca? Kalau kita membaca Wandana itu ya 3 kali ya, hafal. For the Wandana Parita, 3 times he can memorize. Wandana Parita. Namo tassa. Namo tassa bhagavato. Abudam Saranam Gacchami. Namo tassa bhagavato. Oh, 3 times. Oh, okay. Okay. Anyway, we can't compare with Mahathira. Out of comparison, in this age, there is nobody who could do like that Sayadaw. Jadi kalau kita membandingkan semua orang dengan Sayadaw tersebut di masa sekarang pun sulit sekali untuk membandingkan kemampuan Sayadaw. So in this Sangha 6 Council, Sayadaw is the one who gave all the answers. The question asked by Mahasi Sayadaw. Jadi di konsili Buddhis yang ke-6, Minggun Sayadaw memberikan semua jawaban yang ditanyakan oleh Mahasi Sayadaw. What make us different? Because of our past karma. Past karma is the main cause. Present karma is a supporting cause. Apa yang membuat kita berbeda itu disebabkan oleh karma masa lampau. Karma masa lampau merupakan penyebab utamanya, karma masa sekarang adalah penyebab pendukungnya. So Venerable Ananda is Dhamma Bandhagarika. He remember all the teachings of the Buddha.
Sedangkan Bante Ananda yaitu murid Sang Buddha merupakan Dhamma Bandagarika yaitu bendahara Dhamma. Bante Ananda mampu menghafal seluruh Tipitaka. So he has fulfilled Barami, 10 incalculable and 100,000 eons. Yeah. Untuk Bante Ananda sendiri membutuhkan waktu mengumpulkan parami selama 100.000 kapa. He had made an aspiration to be the one who can remember all the teachings of the Buddha. Jadi beliau membuat suatu aspirasi yaitu untuk bisa mengingat semua isi ajaran Sang Buddha. He is the attendant of the Buddha, the main attendant of the Buddha. Bante Ananda adalah pembantu utama Sang Buddha. That's why making an aspiration is making our destiny to reach. Jadi membuat aspirasi adalah membuat tujuan akhir yang kita akan capai. So he make an aspiration to be the attendant of the Buddha and to be the one who remember all the teachings of the Buddha. Just by aspiration, could it be? Jadi misalnya Bante Ananda, beliau membuat aspirasi untuk bisa menjadi pembantu utama Sang Buddha, juga membuat aspirasi untuk bisa menghafal, mengingat seluruh ajaran Sang Buddha. Tetapi jika beliau hanya membuat aspirasi saja, apakah beliau bisa menjadi apa yang beliau inginkan? What is your understanding? Just by making aspiration, it is possible to be according to our aspiration? Jadi bagaimana pengertian Anda? Jika hanya membuat aspirasi saja, apakah bisa mencapai aspirasi kita? Suppose today you heard one day Venerable Revada is going to give Dhamma talk. You sit down in front of the Buddha and you make an aspiration. May I be able to listen the Bande's Dhamma talk. May I be able to listen the Bande's Dhamma talk. Without coming here, can you hear? Jadi misalnya hari ini Anda mendengar bahwa Sayadaw Urewata akan memberikan ceramah Dhamma. Lalu Anda duduk di depan Sang Buddha dengan membuat aspirasi. Semoga saya dapat mendengar ceramah Bante Rewata. Semoga saya dapat mendengar ceramah Bante Rewata. Tanpa berjalan datang ke sini, apakah Anda bisa datang ke sini? Yes, there must be a wish to hear the Dhamma. And then there must be a try. Okay? So we must have a try. Jadi yang pertama adalah Anda perlu memiliki keinginan untuk mendengarkan ceramah. Yang kedua, Anda harus mengusahakannya untuk datang ke sini mendengarkan. There must be a destiny to reach. But after that, the walk must be followed. Harus ada tujuan yang harus ditempuh, jadi harus dikerjakan. So Venerable Ananda, after making an aspiration, he make an effort and he fulfill all the necessary things to be. Jadi untuk Bante Ananda membuat suatu aspirasi dan melakukan dan mengusahakan apapun yang harus dipenuhi untuk memenuhi aspirasinya. I believe Tipitaka Sayadaw, in one of his past lives, I don't know for sure, he had made an aspiration. Begitu juga Sayadaw mempercayai bahwa untuk Minggun Sayadaw mungkin pernah membuat suatu aspirasi untuk bisa menghafal isi Tipitaka. So followed by all the necessary fulfillment.
dan diikuti dengan pemenuhan kualitas untuk bisa mencapai aspirasinya. So, who is responsible for our cleverness? Siapakah yang bertanggung jawab atas kecerdasan kita? Ourselves. Duh. Duh is another, I think. So the opposite of cleverness is stupidity. Who is responsible for it? Siapa yang bertanggung jawab atas kebodohan kita? We are responsible. Okay? Kitalah yang bertanggung jawab. Nobody can make you clever, make you to be a clever person. Nobody can make you to be a stupid person. You are responsible, we are responsible. Jadi tidak ada orang yang dapat membuat Anda menjadi cerdas dan tidak ada orang yang dapat membuat Anda menjadi bodoh. Kitalah yang bertanggung jawab, Andalah yang bertanggung jawab. So in a classroom, we see different qualities in individual. Jadi di dalam ruang kelas kita juga melihat masing-masing perbedaan kualitas di setiap individu. So the purpose of practicing meditation is to know and to see the truth. Jadi tujuan untuk melatih meditasi adalah untuk mengetahui dan melihat kebenaran. So in our meditation center in Myanmar, there are many meditators, those who are practicing meditation, to know and to see the truth. Jadi di Myanmar, di pusat meditasi kami, banyak meditator yang berusaha untuk mengetahui dan melihat kebenaran. Just for foreigners, there are over 300 yogis are practicing there. Bahkan untuk orang asing saja jumlahnya itu lebih dari 300. So from different countries, from England, from America, from Australia, from Japan, from Germany, from Singapore, from Indonesia, many Indonesian. Jadi banyak meditator datang dari berbagai negara, misalnya dari Inggris, Amerika, Jerman, Australia, Jepang, Indonesia, Singapura, bahkan banyak yang datang dari Indonesia. But I didn't see people from Beji. Tapi saya belum melihat penduduk dari desa Beji. So you don't come and see, that's why I come and see you. Karena Anda tidak datang melihat Sayadaw datang melihat Anda. Will you come and see me later? Apakah Anda akan datang melihat Sayadaw nanti? I hope you're going to come and see me later. Sayadaw harap satu hari nanti Anda akan datang untuk melihat Sayadaw di Myanmar. So among those meditators, sometimes they arrived to our center on the same day. Sometimes they are different, maybe 3-4 days different, 1 week different, 1 month different. Jadi di antara semua meditator ini, beberapa di antara mereka datang di hari yang sama. Beberapa mungkin 3 atau 4 hari setelahnya, mungkin 1 minggu atau 1 bulan setelahnya. We can say that their starting point is not much different. They start on the same day, 5 days different, 1 week different, 10 days different, maybe 1 month different. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hari mereka mulai bermeditasi itu tidak jauh berbeda. Mungkin ada yang berbeda 1 hari, 3 hari, seminggu, 10 hari, atau sebulan. Some 1 year different. Beberapa mungkin berbeda 1 tahun. The one who come 1 year earlier, he could not practice successfully yet. The one who arrived at part of 1 year later, he could do successfully within 1 week. What is the difference?
Jadi yang datang lebih dahulu setahun lebih cepat, mereka berusaha bermeditasi tetapi tidak bisa berkembang dalam meditasinya. Tetapi yang setelah setahun baru datang, mungkin dalam waktu seminggu mereka sudah berhasil meditasinya. Lalu apa yang sebetulnya menjadi penyebabnya? What is the reason? Apa alasannya? Because of the difference of our past accumulated karma. Karena perbedaan karma masa lampau yang kita kumpulkan. Everybody want to know and see the Dhamma. That's why they go there and practice meditation diligently. They all practice together 5 sitting a day. One sitting it lasts for 1.5 hours. They practice together in the same room, spending time and effort. But the progress are different. Jadi mereka datang dari berbagai tempat untuk mengetahui dan melihat Dhamma. Mereka duduk 1 hari 5 sesi duduk. 1 sesi duduk 1,5 jam. Mereka duduk bareng di dalam satu ruangan dan mereka pun meluangkan waktu dan usaha bersama. Who is responsible? Siapa yang bertanggung jawab? The karma we have accumulated is our responsible. Karma yang telah kita kumpulkan ini yang bertanggung jawab. Bukan siapa-siapa, Anda sendirilah pelakunya. Do you remember? Please speak instead of me. Jadi Anda ingat kata-kata Sayadaw ini, tolong Anda ulangi. Okay, please repeat after me. Jadi ulangin kata-kata Sayadaw. Bukan siapa-siapa, Anda sendirilah pelakunya. Right or wrong? Yes, please. Nobody did. It is your karma. Jadi bukan orang lain yang melakukannya, tetapi ini karma Anda. It means nobody is responsible. You are responsible. Artinya adalah tidak ada yang bertanggung jawab akan itu, Anda sendirilah yang bertanggung jawab. So, under my guidance, there are many meditators who are practicing meditation. The duration they need to spend to be a successful practitioner, different. They are different. Jadi di bawah bimbingan Sayadaw melihat beberapa meditator, mereka memiliki perbedaan untuk jangka waktu mereka berhasil dalam meditasi. Those who have practiced meditation successfully in their past, in this very life, within a short time, they could practice successfully. Jadi bagi mereka yang sudah terbiasa melatih meditasi di kehidupan lampaunya, di kehidupan sekarang mereka dapat dengan cepat berhasil dalam meditasinya. Some, they need to take time. Untuk beberapa, mereka memerlukan waktu yang lebih lama. Anyway, we should try our best at the present. Bagaimanapun kita harus mengusahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan di kehidupan sekarang. Even though I'm explaining all of you the differences of the karma we have accumulated in the past, we can't do anything for what we have done in the past. Meskipun saya sudah menjelaskan betapa pentingnya karma masa lampau, tetapi kita tidak bisa melakukan apapun atau merubah karma masa lampau kita. If we look our previous past life from this, it is our past. But if you looked from our future to this existence, this will be our past existence. Jadi jika kita melihat masa lalu dari kehidupan sekarang, maka masa lalu menjadi kehidupan lampau kita.
Tetapi jika kita melihat dari masa depan, maka masa sekarang adalah masa lalunya. Suppose if you encounter difficulty in this very life, because of having no strong support, no strong accumulated karma you have accumulated in the past. In this very life, if you don't do meditation practice, in the future you will encounter difficulty again. Misalnya Anda menemui hambatan, mengalami hambatan dalam meditasi Anda di kehidupan sekarang hanya karena Anda kurang memiliki akumulasi karma di masa lalu yang kuat, jadi Anda menemui hambatan. Tetapi jika Anda tidak mengusahakannya untuk melalui hambatan ini, maka di masa depan pun juga Anda akan melihat kesulitan. That's why this is the existence in which we can't do our best. We can do our best. Jadi kehidupan sekarang inilah yang kita bisa lakukan terbaik yang kita bisa. So offering, this is the cause of prosperity. Misalnya berdana, ini merupakan penyebab untuk bisa menjadi makmur. Practicing morality is the cause of rebirth in a good realm. Dan misalnya dalam melatih moralitas atau sila, ini menjadi penyebab untuk terlahir di alam yang baik. The cause of realizing the Dharma as they really are is practicing meditation. Jadi penyebab untuk bisa mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya, penyebabnya adalah melatih meditasi. Do you remember what is the purpose of practicing meditation? Anda ingat apa yang menjadi tujuan untuk melatih meditasi? To know and to see the truth. Yes, to know and to see the truth. So, Buddha arose in the world after realizing the truth. Ya, benar. Jawabannya adalah untuk mengetahui dan melihat kebenaran. Sang Buddha muncul di dunia ini karena beliau mengetahui dan melihat kebenaran. After he became a Buddha, he teaches the Dharma. Setelah beliau menjadi seorang Buddha, beliau mengajarkan Dhamma. Dhamma is the truth. Dhamma sendiri adalah kebenaran. So to know and to see the truth, what do we need to do? Jadi untuk bisa mengetahui dan melihat kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Meditation. Samadhi bhikkhve bhavita samahito bhikkhve bhikkhu yatta buddhan pajanati. Bhikkhus develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the truth as they really are. Seperti kata-kata Sang Buddha, yaitu Bhikkhu, kembangkanlah konsentrasi. Seorang yang terkonsentrasi akan mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya. So concentrated mind can shine you to see the Dhamma, the truth as they really are. Batin atau pikiran yang terkonsentrasi akan bisa menerangi Anda untuk bisa mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya.